bertemunya dengan Nineball seperti apa gitu. Nah, Wah, ceritanya gimana nih? iya, Terus terinspirasinya nih gitu. Jadi saya lihat kegilaan musik di situ, kegilaan seni di situ gitu. Iya. Singkat cerita, 1 tahun saya ngerasa geus teu kudu dituluykeun cukup sakitu. Lama-kelamaan karena saya mah kan urang teh jadi pemain band serius ya. Biar aku di warteg terus main gitu kan, 17-an gitu kan. Datanglah pasukan Nineball turun dari mobil. Setelan perang Wah, ya. lewatlah di depan saya nuker cingogo di lobi. Jauh-jauh band warteg mah lah gitu. Jauh. Sampailah pada waktunya kita sepanggung dengan Nineball. Itu setelah 6 bulan saya ngasih proposal ke Fame, baru dipanggil 6 bulan, langsung kita dikasih jadwal. Apa badan Fame begitu nyanyi, orang baru datang dia, boro-boro melongben ya kan, porsi langsung. Yang penting orang saya Masuk, lah ya. masuk. Ya. Walaupun belum selevel Nineball. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan kreasi? Kawan kreasi teh kemana aja? Bukan kemana aja, kita yang kemana aja. Sekarang hari ini, sore ini sebetulnya biasanya kalau kita syuting itu kan jam 8 Pagi. setelah Asya. Setelah Isya. Oh malam. Iya, malam. Tapi berhubung sekarang ini bintang tamunya mungkin Pak Gulit waktunya karena harus kesana kemari, jadi bisanya sekarang jam 5 sore syutingnya. Siapa tamu kita hari ini? Ray X Nineball. X ya? X Nineball. X aja ya? X aja. X Nineball, karena kemarin saya sudah ngobrol sama AA, Yoga, Ica, sama Oki yang Oke, gantiin, iya. Oki yang gantiin kemarin di sana di tempatnya Yoga. Di Sukajadi. Ya, jadi buat kawan kreasi nih sebetulnya saya janjian sama si Are ini udah lama sekali, bahkan sebelum bulan puasa, bahkan sebelum saya ngubungin Yoga. Ya. Sebelum ngubungin Yoga, sebelum puasa, karena ada pada saat itu kesibukan namanya, syuting di Global, MNC. MNC. Itu syuting apa gitu? Itu sinetron Cinta Anak Soleh judulnya. Sama si Prabu Kian Santang, Sayyid Alwi Assegaf. Maksudnya sinetron ini, sinetron religi gitu? Sinetron sebenarnya kalau dari judulnya sinetron religi Cinta Anak Soleh. Tapi ya itu dialah. Pas sudah syuting mah saya juga bingung ya kenapa jadi loba gelut sinetron teh. Jadi si Alwi ini jadi Ali perannya kan. Ya. Sementara kan saya teh di situ teh ceritanya guru ngajinya Alwi atau Ali peran utama. Ya. Jadi udah diajaran ngaji. Kulantaran si Ali ini serem, dia punya jiwa kumahanya. Premanisme? Bukan, dia punya bukan. jiwa membela rakyat gitu, membela hak. Ya. Jadi dia sering berbenturan dengan preman-preman setempat. Akhirnya jadi banyak gelut kalah. Kebetulannya saya teh di situ tokohnya bisa silat. Dia mintalah ajarin saya bela diri, diajarkan. Semenjak diajarkan jadi sinetron aja digelut terus setiap episode. Jadi saya bingung gitu, kumaha kok anak soleh tapi gelut wae. Tapi yang jadi peran utamanya Are. Peran utamanya Ali, saya gurunya peran utama gitu ceritanya. Tapi si anak soleh ini tuh nggak ada jadi gelut wae. Jadi gelut wae, jadi saya juga jadi kabawa, jadi saya ini gelut wae peran teh gitu. Setiap datang ada kerusuhan si Ali bantuin gelutna gitu. Itu tuh di bulan apa itu syutingnya ya? Syutingnya sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan dia kurang lebih jalan 60 episode sampai break kemarin itu. Itu 60 episode berarti ya kurang lebih 2 bulan sebelum Ramadan. Karena pas menjelang sudah masuk Ramadan itu dia berhenti break. Sebelum Ramadan udah beres lah gitu ya. Udah beres. Nah ini ya balik lagi biasa kalau tamu di pura-pura podcast ini kan karena ini kebanyakan yang nontonnya musisi ya. Masya Allah. Jadi dari kemarin-kemarin pun selalu saya ngobrol-ngobrolnya sama musisi gitu, sama musisi yang hijrah, sempat ke Reza, terus ada Mama Yuki gitu kan. Kemarin tapi yang bukan musisi juga pernah. Ustadz Epi bukan musisi lah enggak ya? Bukan musisi, tapi dia sempat di acara ini. Nah maksudnya saya pengen gini ya sebetulnya,
di jalur obrolan ini adalah jalur obrolan musik, masih seputaran musik lah gitu. Jadi di antaranya banyak yang orang tuh mengenal bahwa Arey itu setelah di Nine Ball. Rame nih. Ada yang bilang, katanya ada stigma di luar sana bilang, oh Jeung Ivan lain jodohnya Jeung Ray, buktinya Jeung Ray mah bla 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 gitulah ya. Mungkin juga karena memang betul jodoh atau tidaknya kita nggak tahu nih ya. Cuman mungkin pas waktunya pas di saat Arey masuk Nine Ball, keluarlah lagu apa yang awal tuh? Maaf harus pergi. Oh, iya, sama pada saat itu memang pendengar mungkin suka lagu-lagu yang galau gitu kan, yang pada akhirnya naik gitu. Nah, untuk menginspirasi nih ya, untuk para kawan-kawan kreasi yang ada di luar sana nih, menginspirasi, kalau saya nih mau jadi pemain band, kalau saya mau jadi penyanyi, gitu. Sering juga saya ngobrol, bahkan teman-teman kita juga yang podcast di sini juga sering ngobrol, nggak ada yang instan memang. Gak ada, gitu kan? Semuanya harus penuh dengan perjuangan darah dan doa. Betul. Ya. Nah, sekarang minimalnya nih, saya pengen ngobrol awal berkarirnya. Ya. Arey ini gitu. Bahkan sebelum ke Nine Ball. Sebelum ke Nine Ball. Ya. Betul. Sampai bertemunya dengan Nine Ball seperti apa gitu. Nah, wah, ceritanya gimana nih? Terus terinspirasinya nih gitu. Terinspirasinya orang jadi penyanyi misalnya gitunya. Apakah karena orang kasep jika jadi penyanyi halus atau kumaha misalnya gitu. Dari awal nih ya ceritanya. Jadi biar mereka mengerti semua. Ini bakal nyambung dengan alasan kenapa saya belajar hijrah, bakal nyambung. Jadi di awal itu SMA. Benih-benih ingin jadi pemain band itu SMA. Itu SMA saya udah mulai mikir. Gimana caranya saya sukses? Bagaimana caranya saya sukses dalam kehidupan ini? SMA tuh. SMA. Lamun di sekolah mah penjurusan. IPA IPS. Nah, ketika ditanya IPA IPS saya mikir, saya mau sukses di mana? Di IPA di IPS atau di mana? Gitu kan? Melihat kemampuan diri yang dititipkan Allah dan bisa nyanyi. Tapi udah sadar bisa nyanyi. Udah sadar. Ya, karena sebenarnya SMP mah tanah nyanyi, cuma nyanyi di rumah gitu karena bokap kan kebetulan bapak-bapak baheula geuningan. Aya tip baru beli. Aya sound system teh namanya teh speaker aktif baru beli gitu kan. Jadi saya sering denger gitu babe teh dimulai lagu Jepang teh atau ono teh. Kokorono Tomo tah seneng. Tah sebenarnya benih nama dari kecil pas lihat almarhum Eby Mesti. Aku ini calon si raja dangdut. Saya lihat itu di TVRI. Ih keren gi budak gitu kan. Urangnya sarua keur budak eta teh. Keren budak teh. Nah, mulai tumbuh tuh di situ. Nah, bapak senang dengan musik, saya suka nyanyi. Kakak-kakak juga suka karena saya anak ke-7 dari 7 bersaudara bungsu. Jadi saya sering melihat aktivitas musik di rumah. Dengar musik Celine Dion segala macam, Michael Jackson gitu kan. Nah, dari situlah sering nyanyi seneng. SMP nggak ada pentas apa-apa. Pas SMA kapanggih ku si Andri gitaris terbaik Bandung lah cek saya. Andri The Truth kalau dulu di zaman itu. Oh iya tahu. Andri Muhammad Taufan. Kapanggih ku si Andri urang nyen band ya. SMA itu jangan SMA seangkatan. Saya gedeng di bazar urang nyen band. Ayo. Tahun laguna. Yuk cenah. Dewa 19 Gigi lagu lokalan. Dari situ mulai serius ngeband. Di tawaran radio si Andri. Terus sempat ganti-ganti juga. Nah, dari situ saya mulai ada keinginan bikin band sendiri. Jadi syarat pertama itu adalah bukan konsisten, tapi fokus. Apa yang saya mau nih? Ini jalani itu dengan benar. Jadi meskipun stigma di luar bahwa anak band ini madesu, tapi saya jalannya serius. Karena setelah SMA itu saya langsung putuskan untuk masuk Institut Kesenian Jakarta. Karena istiqomah. Belajar bagaimana sih seni pertunjukan ini, gitu. Ilmu pertunjukan ini seperti apa. Nah, di sana saya belajar. Jadi sempat ditinggalin tuh musik
di Bandung kan waktu itu SMA, ke Jakarta saya belajar seni peran, makanya main sinetron teh, belajar karena IKJ itu begini, ini kampus teater, di depan kampus tari musik, di sampingnya ada sinematografis film dan televisi, di kanannya seni rupa. Dan belok kabeh gitu kan. Jimmy the Upstairs, David Nair, si Desta Vincent Club 80s, orang gila unggul kan. Jadi saya lihat kegilaan musik di situ, kegilaan seni di situ gitu. Singkat cerita, 1 tahun saya ngerasa geus teu kudu dituluykeun cukup sakitu. Batur kita sakola jadi artis kan gitu. Baliklah ke Bandung saya. Balik ke Bandung bikin band, ketika itu namanya apalah Desember Band ting naon. Terus di studio gue dah kebetulan si drummer teh teman SMA. Jadi begitu balik ke Bandung saya langsung calling. Bawa teh drummer ke SMA teh si DP. Buka gitaris tuh aya si Encep di si Jambe datangan. Encep boga gitaris aya tetangga si Erwin datangan. Bikin band. Dipikir-pikir dia orang teh anak band tapi tara manggung. Latihan apa? Lain manggung ah. Waktu cenah indung urang rek ieu cenah rek launching warteg. Bae di Kodim. Launching warteg, bawain lagu-lagu baheula gitu kan. Lama-kelamaan karena saya mah kan urang teh jadi pemain band serius ya. Biar aku di warteg terus main gitu kan. 17-an gitu kan. Main di kafe gitu kan. Bikin proposal. Tanya teman bebaturan, kan saya di Jakarta teh apa kafe Bandung. Di kafe Bandung Pak Alusna naon euy haritan nyebutkeun FEM. Gedung Lipo lantai 11. Artisnya saha? Nine Ball. Itu tahun 2000-an. Urang hayang lah lalajo Nine Ball. Yuk. Datang ke FEM, biasalah jam 9 jam itu mau menjelang yang ini kan. Tungguan lah saya di lobby orang yang pripas lah. Dan tuh duit tak semua pripas ya. Makanya harusnya pripas kan nomornya di lobby. Di lobby. Taker nungguan di lobby. Datanglah pasukan Nine Ball turun dari mobil. Geus make New Rock, celana kulit, setelan perang ya. Lewatlah di depan saya nuker cingogo di lobby. Tah ieu Nine Ball. Keren memang artis mah jauh gue jeung band urang mah gitu si mana tuh gitu jauh band warteg mah lah gitu jauh wah woi keren gitu keren layak lah dibilang artisnya Bandung tuh Nine Ball salah satunya layak dalam aliran musik yang saya usung waktu itu gitu kan karena itu waktu itu kan banyak ada Brown Sugar ada Wardah ada Paragita dan lain sebagainya datanglah baturan yang pripastek kumaha temenang. Nah di situ saya dendam karena temenang dan pripas dan tidak nonton Nine Ball kan tujuannya yang nonton Nine Ball sebagai tolak ukur band terbaik di aliran saya waktu itu di Bandung. Nah di situ saya bilang dalam hati nyalikeun saya mun bahasa Sunda tinggalikeun saya isuk pagi itu sapanggung jeung urang. Di situ saya bertekad terus untuk bagaimana cara masuk ke kafe untuk mempelajari kafe saya jadi kru. Waktu itu saya jadi krunya The Truth. Andri udah masuk di situ. Kandela, Andri udah masuk. Ya karena ada si Andri di situ. Makanya jadi kru ya. Jadi supaya masuk kafe nggak bayar, bawa gitar lah, bawa efek lah dan lain sebagainya, blues. Saya lihat, oke cara nyanyi. Wah di situ digembleng sama Kang Dela basisnya The Truth. Mana kumaha main teh harmonisasian kieu? Naon harmonisasi teh? Mana nyanyi teh poweran bisa. Juga banci. Marah-marahin kita. Pokoknya digembleng. Sambil digembleng orang sambil ningali beginilah cara tampil gitu kan. Di situ saya pelajari bagaimana cara nyanyi almarhum Gus Win, Kang April dan lain sebagainya. Dari Deja Vu, Gypsy Ken gitu kan. Sampailah pada waktunya kita sepanggung dengan Nine Ball. Itu setelah 6 bulan saya ngasih proposal ke FEM, baru dipanggil 6 bulan. Dengan band apa waktu itu? Waktu itu masih Desember namanya. Ditelepon Pak Jeki, manajer. Ini Desember band, terus genep bulan dah. Baru ada panggilan. Betul Pak. Besok bisa audisi. Siapa? Datang ke FEM. Mana lagu kalian? Masa letik itu 15 lagu. Bapak tuh pas 100 lagu itu kan. Nah di situ saya mikir
Da orang mah serius ngajalan band kan, ngajalankeun band teh gitu. Kisah nu boga naik Mas Judi mare pokoknya mah YouTube bangun di malah di udag. Fans berat YouTube. Berarti orang kudu bawa ke YouTube. Ada jalan sama Pak Ari mah bikin non Ahmad Ben, Cinta Kau dan Dia. Masukin list. Baru dak ulik. Isuk audisi lah. Begitu besok audisi kita bawain untuk YouTube, Stuck in the Mountain, Cinta Kau dan Dia, dan selebihnya lagu-lagu yang sudah kita kuasai. Dalam rangka menjilat ya. Dalam rangka menjilat. Dan mereka jatuh cinta alhamdulillah. Jatuh cinta langsung kita dikasih jadwal. Biasa Senin ya. Senin panggilan namanya. Jadi ketika kita nyanyi, apa badan fam begitu nyanyi orang baru datang dia, boro-boro melomben ya kan, kursi langsung. Terus dicuekeun we gitu setiap baik. Yang penting orang geus aya masuk. Ya. Walaupun belum selevel 9 ball. Ya. Di situ kita digembleng lagi sama Pak Jeki. Drummer kamu kurang, tidak ada peningkatan. Saya ngomong, berat cek manajer, mana mau peningkatan? Lumayan, mun kurang diberi waktu 2 bulan, siap tuh. Ya guys coba 2 bulan masih ada laporan dari manajemen fan, tidak ada peningkatan. Saya ngomong lagi, saya ya udah, saya mundur, saya cari drummer baru. Naik ke pemain gitar itu dulu saudara. Tapi karena tidak ada pengikatan saya ganti. Jadi terkesan keras memang. Untuk tapi waktu mencapai itu, sesuatu tuh. anu Iya leader. dong. Karena saya bikin. Ya oke. Saya tapi nggak gitu ya. Mereka keluar ente, saya kasih kesempatan. Ini dari outlet bilang kamu tidak ada perkembangan dalam segi musikalitas. Lumayan jalan solusinya. Ya sudah, saya menyerah, saya mundur, ganti. Sampailah sepanggung dengan 9 ball. Waktu Peter Pan lagi naik-naiknya. Jadi saya main pertama opening, Peter Pan di tengah, 9 ball penutup. Dari situ berjalan. Terjadilah problem di tubuh 9 ball. Saya nggak tahu bagaimana ceritanya. Yang jelas Ivan keluar. Ya. Nah dari situ 9 ball sibuk mencari vokalis, termasuk saya. Didatangan, mana jadi vokalis orang lah. Kumaha, cuman kan saya punya band. Iya baru dak pokoknya hayang mana? Curang. Kurang tuh bisa ya lamun langsung kieu. Kalemnya orang yang heula. Saya cari, kebetulan saya dekat dengan Sunu, Mata band. Ya. Waktu itu belum sama Mata. Daik teh jadi vokalis 9 ball. Baik. Dah vokalis. Waktu di kafe nih, jadilah 9 ball sama Sunu. Si 9 ball dalam pencarian teh. Ari Sunu kan qadarullah R&B-han. Brian Midnight, Boyz II Men, 9 ball, Britcore, nyambung. Tapi sempat main mereka. Tapi nyambung dong. Tidak dalam satu frekuensi, akhirnya nggak cocok. Nah, sementara saya di band saya, kan saya ada target. Ini target saya sudah tercapai nih, main di cafe yang saya mau dengan sepanggung dengan band yang saya targetkan. Berarti target saya sudah tercapai. Sekarang apa target selanjutnya? Naik, nggak ada cafe lagi, yang ada industri musik Indonesia. Saya ngomong sama anak-anak, sekarang kita kurangi intensitas manggung, kita fokus recording. Anak-anak saya nggak siap. Si band masih betah di kafe dan lain sebagainya. Saya bilang gini, ya band saya mau bikin. Daripada mana kurang dipecat KB, mending orang keluar. Itu sebelum saya ngomong sama 9 ball. Jadi saya udah keluar, baru saya ngomong sama 9 ball. Saya mau masuk sama 9 ball, tapi proses recording saya nggak mau main di kafe. Dan di kamar lagi Desember lah. Gitu. Namanya sudah berubah jadi The Ends waktu itu. Diganti ku si Fem. The Ends. Diganti. Ya. Akhirnya si 9 ball menyanggupi, ya ada orang ke proses recording ya segala macam. Oke. Main terakhir, Fem udah pindah ke Setiabudi kalau nggak salah. Saya sama Bajuri, itu main terakhir. Kita kasih pengumuman. Saya ngasih pengumuman, guys jadi vokalis 9 ball ya. Malam ini kita main terakhir karena kita mau masuk proses recording dengan gayanya Tia. Tanya hese recording. 1 tahun dari recording.
Ya, prosesnya mah dijalani buat demo dan lain sebagainya. Tapi setahun belum juga launching. Baru udah ngomong deh, Rage, ini kan mau main di kafe, tapi baru udah banyak duit. Kan ngekos, loban orang Sumedang, ya. Orangnya banyak duit, seru lah. Aku mau balik di kafe, tuh bro, geus pamit. Malu dong. Ya bisa kapaknya balik lagi ke van. Yang di tempat yang pertama dituju memang van, Sersan Bajuri. Ya, dan kita balik lagi. Setelah setahun produksi. Setelah setahun libur tuh manggung di kafe. Jadi karena produksi dan menawar-nawarkan. Ya. Nah, di proses itu banyak kejadian lucu. Kita sudah diterima sama Warner Music, tapi dikasih list, menunggu waiting list itu kurang lebih 6 artis. Ya. Saya masih ingat ada Titi DJ, Endang Sukamti, Marcel, Siahan, dan lain sebagainya. Tiba-tiba dari 6 antrian itu ada band yang tidak ada dalam antrian tapi dirilis oleh Warner. Dan itu adalah Kangen Band. Orang jadi hati ya. Saya padahal orang aja dinulisnya. Dinulis, tapi dilewat. Ya. Karena keviralan mereka waktu itu. Akhirnya kita ngomong sama Pai sebagai produser kita. Karena kita produksi di Palu Musik kan di Pai. Ya. Bang, kita resign aja dari Warner. Bisa kalian resign, tapi kalian harus cari investor. Kalau mau liris sekarang juga, itu kan titip edar. Nah, keajaiban itu justru ketika kita datang lagi ke kafe. Nah, di situ ada satu orang tamu kita, saya tawarin, Pak, kita ini sedang recording, kita butuh dana promosi, bagaimana kalau Bapak menjadi investor kita, executive producer, dan beliau menyanggupi. Akhirnya kita datang ke Aquarius. Tamu fam tanya? Tamu fam, titip edar dengan membawa investor. Gitu. Ya. Nah, disitulah baru rilis Nine Ball album pertama. Jadi memang di tahun berapa tuh? 2006 kurang lebih. 2006 kurang lebih. Jadi memang begitulah prosesnya. Jadi sangat-sangat tidak mudah. Ya. Sangat-sangat tidak instan. Dan itu pun percaya nggak bahwa sebetulnya selain usaha nih ya, selain usaha dan doa itu tadinya, memang harus ada hokinya juga ya. Ya, hoki itu kalau dalam bahasa agama itu takdir. Jadi kalau takdir, kalau gitu ya? sudah takdir datang, logika hilang. Oh gitu. Contoh misalkan, dulu ya, ini bukan rahasia. Dulu umum orang memandang Kangen Band ini tepararantes lah, gitunya. Musikalitasnya tidak berkualitas. Kalau lagu nggak bisa dibilang tidak berkualitas, karena lagu itu berkaitan dengan rasa. Betul. Terus pas live ancur-ancuran gitu kan. Tapi ternyata mereka meledak. Nah, itulah orang pada umumnya bilang hoki. Nah, itu sebenarnya kalau dalam agama dikatakan takdir. Ketika takdir datang, logika hilang. Logika nama tuh bisa atau juga gimana tuh? Benar. Cek pikir mah kan kuduna orang heula nu rilis teh lain maneh. Tapi ketika takdir datang, logika hilang. Gitu. Jadi memang ada guratan takdir atau orang bilang hoki. Kemudian bola mah Dewi Fortuna. Ya berarti kasusnya ini teh si Are ini teh sama seperti Arda ya. Arda itu kan kalau kawan kreasi ngelihat tayangan program Stage on the Air-nya Nav. Arda itu pada saat itu dia sangat ngefans sekali sama Nav. Gitu. Terus dia mencoba untuk mengirimkan demo yang kebetulan pengiriman ke demo ke labelnya Nav. Nah, orang label tahu dong ada masalah apa nih di band-bandnya mereka kan? Betul. Nah, gimana kalau kamu coba aja nyanyiin Nav katanya gitu. Lagu Nav. Wah, iya, pada akhirnya gitu. Jadi berarti si Are ini juga nu asal nanti ngefans pisan kasih Nine Ball itu. Bukan ngefans. Maaf. Jadi saya tanya, i band aliran dulu mah alternatif lah disebutnya. Numpang alusnya di Bandung naon? Saya mau jadiin target gitu. Orang perlu nyebeng jika gitu. Gitu. Jadi secara tidak ngefans secara tidak langsung. Ya. Dan ternyata yang banyak orang memang pada saat itu memang Nine Ball. Betul. Ya. Orang katakan, alternatif mana Nine Ball. Ya. Happening mah gitu. Tapi dari situ perasaannya
ini kan di luar ekspektasi dong. Betul. Yang tadinya orang mah yang sepanggung, oke, Iya. selesai kan kalian sepanggung tuh pada Iya. akhirnya. Yang ternyata orang tuh jadi vokalisnya kompetitor orang gitu. Iya, betul. Apa yang dirasain sama Are pada saat itu? Itu merasa itu takdir nggak? Berasa dulu mah cana takdir. Dulu cana takdir. Cuman memang kenapa saya katakan takdir, karena sebelum bergabung dengan Nine-Ball, saya ngekos yang dekat dengan si gitarisnya Nine-Ball, si Yoga. Nah, Yoga sering minta bantuan saya minta bantuan Yoga untuk dia mendidik saya, bukan mendidik ya, mengajarkan saya tentang musik. Gak, ai Britpop kan kumaha, bena naon wae. Nah, Yoga banyak ngasih influence buat saya. Vokalis no alus teh juga kumaha, Yoga kasih influence, kasih video, kasih apa. Nah, Yoga lihat kali ada kecocokan, jadi dia sering minta saya untuk ngisi demonya lagu Nine-Ball. Padahal sebelum masih Desember. Masih sama The Ants. Masih di cafe, masih manggung. Nah, Yoga sering minta untuk isi demo. Jadi itu takdir datang logika hilang tuh. Si Nine-Ball itu ngasih demo ke si Pai itu 3 suara. Suara Ivan, vokalis lama, suara Sunu, dan suara saya. Dengan lagu yang sama. Enggak, lagunya beda-beda. Jadi lagu iya si Ivan nyanyi, lagu iya orang nyanyi. Gitu tak. Kan aneh ya. Cek bebedogan ya gitu. Jadi karena kedekatan itu, akhirnya saya juga mempertimbangkan tawaran mereka. Tapi Ivan sudah tidak ada. Ivan sudah tidak ada. Berarti lama tuh ya. Sebelum Are masuk ke Nine-Ball tidak ada Ivan. Lama, 2005 saya masuk Nine-Ball teh. Ada Nine-Ball kehilangan Ivan tahun? Iya, 2004 2005 ada. Karena gak jauh dari situ si Nine-Ball langsung recording. Jadi saya di sama Nine-Ball di cafe tuh nggak lama, cuma kurang lebih 1 tahun mungkin. Jadi maksudnya gini, bukan berarti karena ada Ray Ivan keluar, nggak gitu kan? Kan saya ngasih Sunu dulu sebelum saya masuk. Oh ya, oke. Dari 2006 rilislah kalian. Itu cerita yang itu yang tadi. Ada 3 lagu, 3 vokalis. Iya. Ada nggak yang disukai sama si Bang Pei itu yang mana lagu yang? Ini lebih asup logika deh. Nah, kawan kreasi, sebelum si Are menjawab, ini ada satu program nih. Bayangkan, kamu bisa beternak di dalam handphone. Tidak perlu lahan, tidak perlu bau, tidak perlu kotor, dan yang pasti tidak perlu repot urus ini dan itu. Emang bisa? Kenalan yuk dengan Gupo Mobile. Aplikasi beternak online yang dilengkapi dengan 24-hour CCTV, wearable device yang menjamin hewan ternakmu terkontrol dengan aman, inventory yang di-cover asuransi, sehingga hewan ternakmu terlindungi. Ada feedlot, akikah, dan kurban. Gupo, mudah dan aman. Semua bisa ternak. Go and get it on Google Play Store. Nah, coba yang tadi gimana tuh ceritanya? Dari yang 3 lagu, 3 penyanyi. Iya, 3 penyanyi. Karena kan si Nine-Ball sempat nge-take vokal sama Ivan, sempat take vokal sama Sunu, dan ada beberapa tadi teh banyak lagu Nine-Ball yang Yoga punya feeling bagus kalau saya nyanyiin. Jadi di situ ada, sebelum saya masuk Nine-Ball sudah ada suara saya gitu. Ya, si Nine-Ball karena ya kebingungan lah, vokalis belum ada, tapi proses recording sudah berjalan. Akhirnya mereka bawa demo itu ke si Bang Pei itu dengan 3 suara. Nah, lucunya di mana salah satu itu, yang kedua, ketika si Bang Pei, jadi Bang Pei ini orang yang sangat wise sekali. Dia, yang saya tahu dia adalah seorang music director bertangan dingin, luar biasa, sangat bijak gitu. Jadi ketika kita datang
dia menerima kita dengan baik, habis itu dengerin demo kita. Dari 5 lagu yang dibawa dia dengerin 1 lagu tuntas, habis itu dia keluar lagi karena dia harus menemui tamu yang lain, sibuk gitu kan. Sampai satu ketika dia bilang gini, jadi kan orang mah penasaran teh, wah si Bang Pai belum ada respon nih, balik dia ke Bandung, bikin musik lagi, bikin lagu lagi, kasih lagi, belum ada respon lagi, balik terus tuh selama setahun tuh begitu. Sampai akhirnya Pai bilang begini, oke, gue mau produserin kalian. Tapi bukan karena lagu kalian ya. Nah, ya. Orang tuh bingung. Karena tuh, gue senang aja lihat kalian solid. Datang deh kan ini, datang deh kan ini. Jadi ketika datang tuh kita bukan manajer doang. Saben datang lebih ke kru-kru di bawah. Jadi segmen band. Jadi si mobil teh dulu pakai mobil Ford Ranger si Ica yang ada baknya. Kan eusina kuduna 5 tuh. Di eusi edan. Pokoknya mah tadi mobil geus anu ngadep ke kanan, ke barat, ke timur. Mun anu itu teh cilaka eta mah. Geus patumpuk. Nah, setiap ke Jakarta begitu. Patumpuk. Jadi penuh pengorbanan. Datang. Nah, si pilot itu, gua seneng aja lihat kalian solid kata. Lain ku lagu-lagu nanti. Saya masih ingat dia bilang kalau lagu musik itu gampang lah kita bisa bikin. Gue seneng aja lihat kalian solid. Oke, gue mau produserin. Nah, dari situ baru kita setiap lagu kita di direct sama dia, dibuatlah musiknya. Gitu. Jadi di situ juga banyak pelajaran. Tapi lu setelah ini dong, setelah dapat si investor tadi? Belum jauh, tapi saya udah di dalam. Jadi ketika Bang Pai saya mau produserin kalian, saya udah di dalam, saya udah masuk tuh. Kan prosesnya lama, setahun tuh. Jadi yang itu maksudnya titip edar kan? Asal titip edar. Bang Pai belum jadi produser dong? Sudah, karena yang bawa kita ke Aquarius Pai juga. Pai bawa ke Aquarius suka, dan kebetulan kita juga bawa investor, ya udah langsung jalan. Tapi itu nggak sign kontrak? Sign kontrak? Nggak full gitu maksudnya? Nggak sign cuma kontrak. distributor aja lah. Nah, baru setelah itu, setelah selesai album pertama, itu baru single itu kontrak sama Aquarius. Langsung. Tapi tanpa investor single. lagi. Per single. Ke waktu itu musimnya memang per single. 1 musimnya memang per single. Kedua memang si Nine Ball kabetahan manggung.